97,4 Radio Sonora Jogja. Halo, selamat pagi sahabat Sonora. Apa kabar Anda di hari ini Rabu 14 Juli 2021? Saya ingin hari yang menyenangkan, ada yang istimewa untuk Anda ya di pagi kali ini. Untuk Anda yang dapat jadwal untuk ke work from office, ini saya yakin pagi kali ini sudah mulai dengan rutinitas Anda, sudah banyak prestasi yang diciptakan ya. Dan untuk Anda yang WFH, work from home, tetap dengarkan Sonora Jogja karena kita akan berikan yang terbaik untuk Anda untuk menemani suasana pagi Anda di Rabu ini ya. Dan seperti biasa juga, ini setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 10 kita ada perbincangan ini seputar kesehatan ya. Sahabat Sonora bersama Rumah Sakit Dr. Sarjito, dan saat ini kita sudah terhubung dengan Dr. Sakti R. Brojonegoro SPU sebagai narasumber kita di pagi kali ini. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat pagi dokter, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Hasta. Alhamdulillah baik kabarnya. Pak Hasta Sehat gimana? selalu, sehat selalu nih dok ya. Ya Kelihatan Alhamdulillah ceria kok sehat-sehat. ini ya. Oke. Meskipun ngeri juga corona ya. Iya, Ya kita ini harus ceria. harus ceria untuk menambah imun kita dok. Iya. Betul. Kemudian pagi kali ini kita mau ini ya berbincang seputar saluran kemih ya dok ya. Iya. Ya. Dan untuk Anda juga sahabat Sonora yang mau bergabung, kita undang Anda di 081754832200 untuk Anda yang mau bertanya melalui SMS dan WhatsApp-nya Sonora Jogja ya. Kita langsung aja ke Dokter Sakti ini. Nah, ini berkaitan dengan batu saluran kemih. Ini penjelasannya seperti apa, Dok? Ini mungkin orang awamnya biar bisa mencerna ini penjelasan ini apa ini, Dok? Monggo. Oke, jadi kalau kita belajar tentang batu saluran kemih, artinya ada Mm-mm. penyakit batu, ya benar-benar sakit batu di saluran kemih. Nah, saluran kemih manusia itu eh, ada sumbernya ya, masih ada organ-organ yang terlibat dalam saluran kemih ya, Mm-mm. dimulai dari saluran kemih itu kan tentu saja berhubungan dengan air kencing ya. Artinya kita kan Hmm. batu saluran kemih adalah batu di sepanjang saluran kencing kita sebagai manusia ya. Permasalahan bisa timbul di sumber air kencing itu tersendiri ya. Siapa sih penghasil kencing ya di dalam tubuh? Yaitu ginjal ya. Oh. Ginjal. Jadi sumbernya itu dari awal ya. Sumber kencing itu berasal dari ginjal. Yang membuat air kencing kita adalah ginjal. Nah, di situ di ginjal itu bisa timbul batu. Selain di sumbernya, tentu saja air kencing itu kan nggak mungkin dong kita tinggal di dalam tubuh, pasti dibuang oleh tubuh kita. Ya, nah, Hmm. dalam perjalanannya dari ginjal air kencing akan meluncur melewati suatu saluran ginjal untuk menuju suatu penampungan yang disebut kandung kencing. Ya, Hmm. kandung kencing kita. Kandung kencing itu fungsinya untuk menampung air kencing kita. Lokasinya di bawah pusar kita ya di dalam sana. Nah, di sepanjang saluran dari ginjal menuju kandung kencing, itu bisa jadi lokasi timbulnya batu juga. Hmm. Hmm. Setelah itu timbul juga masalah batu juga di dalam penampungan itu sendiri, di dalam kandung kemih. Bisa timbul batunya. Jadi tadi kita tahu ya, dari sumber air kencing kita bisa timbul batu, dari ginjalnya, kemudian di saluran ginjalnya bisa timbul batu juga. Di penampungan air kencing sendiri juga bisa timbul batu. Dan tentu saja saya bilang tadi air kencing itu kan pasti akan dibuang. Nah, kan ada saluran pembuangannya tuh, ya Hmm. dari kandung kemih keluar tubuh kita. Nah, Hmm. di sepanjang saluran itu juga bisa terjadi batu. Jadi kalau topik tentang batu saluran kemih ya mulai dari batu di dalam ginjal Hmm. sampai ke pembuangannya itu. Sampai ke pembuangan. Jadi bisa di beberapa tempat tadi ya dok ya. Iya, betul. Ini Walaupun kenapa orang kok? Kenapa dok? Walaupun gini. orang awam sering mengatakan batu saluran kemih itu sebagai batu ginjal ya. Padahal Makanya itu ada di beberapa tempat. iya, jadi padahal itu sebenarnya ada di beberapa macam tempat. Cuma entah kenapa orang awam bilangnya itu batu ginjal. Oke lah saya bilang. Mungkin cuma Pemahamannya seperti itu ya. Oke. iya. Terus ini kenapa muncul seperti ini dok? Ini karena disebabkan oleh apa gitu? Sebenarnya penyebabnya itu sendiri cukup banyak Hmm. ya. Jadi Hmm. kalau kita ngomong suatu penyakit bukan oh ini karena A B C gitu enggak, tapi kita ngomong Oh. tentang faktor resiko ya. Hmm. Faktor resiko apa sih yang membuat seseorang atau seorang manusia itu beresiko untuk menderita sakit batu di saluran kemihnya, entah itu di Hmm. ginjal, di salurannya, di kandung kemihnya atau di pembuangannya ya. Nah, itu faktor resiko apa? Faktor resiko
itu sendiri terbagi menjadi dua, faktor risiko intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu faktor dari dalam diri kita yang artinya faktor itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa memodifikasinya. Faktor risiko apa, intrinsik apa? Yang pertama satu, usia. Statistik berbicara bahwa orang usia 40 sampai 65 tahun itu memang paling berisiko untuk menderita sakit batu saluran kemih, ya. Itu statistik, ya. Jadi memang walaupun di beberapa daerah masih kita jumpai ya usia belasan tahun kadang sudah sakit batu, umur 20 tahun, ya. Walaupun mungkin sekarang sering juga umur-umur 30 tahun sudah menderita batu saluran kemih. Itu dari segi usia kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, usia kita udah segitu. Ya, yang kedua faktor jenis kelamin. Ternyata berpengaruh juga nih jenis kelamin. Kebetulan Pak Hasta sama saya ini jenis kelaminnya kan laki-laki. Iya. Nah, Itu gimana nih? Kita ternyata kita itu lebih berisiko dibandingkan perempuan. Ya. Dengan resikonya itu 3:1, Pak Hasta. Jadi memang laki-laki itu lebih berisiko untuk timbul batu. Itu faktor dari dalam diri kita yang kita nggak bisa apa-apain. Ya. Kalau faktor ekstrinsik ya faktor di luar itu, artinya kita bisa memodifikasi. Ya, contohnya faktor apa? Oke, faktor tempat tinggal. Ya. Itu sebenarnya kita bisa ya disebut bisa dimodifikasi bisa enggak ya agak gimana ya? Karena memang ternyata kembali statistik berbicara bahwa orang-orang yang hidup atau tinggalnya di sekitar pantai atau di daerah pegunungan itu memang kasus batu saluran kemihnya sangat tinggi, ya. Jadi kalau pernah itu penelitian di internasional dia membuat gambaran peta dunia gitu, ya. Dia menciptakan istilah stone belt area atau sabuk batu, daerah-daerah sabuk batu. Dan ternyata itu daerah sabuk batu itu memang benar di daerah pesisir pantai dan daerah pegunungan. Itulah kalau kita berbicara di daerah DIY ya. DIY itu sendiri dibandingkan dengan penduduk di daerah Pantura sana, itu kita dalam tanda kutip nggak ada apa-apanya jumlah penyakit batunya. Teman-teman saya dokter urologi di Pantura itu mereka tiap hari berhadapan dengan kasus batu dengan yang luar biasa jumlahnya dibandingkan kita yang di DIY. Emang seperti itu statistiknya. Itu faktor dari faktor geografi ya kita. Tapi solusinya masa terus kita pindah rumah ya itu. Iya, saya baru kepikiran gitu harus pindah rumah ini. Ya, itu ya. Ada yang bilang itu sebagai faktor intrinsik, tapi ekstrinsik artinya kalau mau dijadikan faktor ekstrinsik ya mungkin pindah rumah lah. Ya tapi ya nggak se ekstrim itu juga. Oke. Dok, terus kemudian, ini kalau lifestyle-nya gimana? Pengaruh juga nih? Lifestyle sangat berpengaruh, apalagi tadi saya ngomong faktor ekstrinsik yang kedua selain tadi daerah tempat geografis tinggal, ya, geografis. Itu faktor diet. Diet. Secara statistik berbicara bahwa batu paling banyak jenisnya adalah batu kalsium. Tapi bukan berarti kalau kita minum, mungkin sekarang lagi ngetren ya minum susu kalsium atau apa terus berisiko sakit batu, tidak semudah itu kita mengatakannya. Jadi diet atau faktor makanan yang bisa memicu timbul batu itu adalah diet tinggi oksalat, diet tinggi purin. Apa itu oksalat, apa itu purin lah. Kalau saya terangkan mungkin agak lama. Cuma contoh sampelnya aja. Makanan seperti kacang-kacangan, seperti bayam, seperti jeroan, ya, santan-santan, ya, minuman itu mungkin teh. Dimana itu kalau over, ya, terlalu berlebih kita memakannya, itu kita bisa beresiko untuk timbul batu. Tapi padahal enak semuanya itu, Dok. Iya benar, itu enak semuanya. Memang kadang yang enak itu memang ternyata emang nggak sehat. Iya. Tapi kalau prinsip saya sebenarnya kalau kita hidupnya itu seimbang nggak ada masalah ya. Itu dari faktor diet. Memang cukup banyak diet banyak makanan di pasaran kita ini sekarang yang memang kalau kita nggak bisa menjaga dengan baik pola makan kita akan bisa mengganggu kesehatan. Itu dari faktor diet ya, faktor lifestyle. Oke, orang yang ternyata jarang bergerak ya, apalagi zaman sekarang ya, namanya itu kan bahasa istilah kerennya kan sedentary lifestyle ya. Artinya
gaya hidup yang memang dia itu jadi malas bergerak. Orang sekarang kan Oh, suka main game ya. kaum rebahan ya, Dok? Gamer ya kaum rebahan lah istilahnya yang berdiri di depan komputer. Kemudian kaum-kaum apa namanya para teman-teman kita yang bekerja di balik apa Hmm, komputer lah istilahnya. hmm, Dia hmm, hmm. seharian kerjaan tuh cuma duduk doang. Itu ternyata berisiko untuk timbul batu dibandingkan Oh, orang yang banyak beraktivitas ya. Dan satu yang paling penting konsumsi air. Itu memang jelas ya. hmm. Konsumsi air memang harus banyak, jangan sampai apa namanya air kita itu berkurang. Konsumsi air kita itu berkurang. Cara mengenalnya cukup gampang kok. Kita oh status cairan kita itu baik apa enggak cukup kadang kalau iseng pas kencing dilihat aja salurannya. Saya kira di beberapa mall di Jogja sudah ada ya tanda pengenalnya di Ya, beberapa toilet kalau air kencing gambarnya kuning atau pekat atau jernih itu status hidrasinya seperti apa. Saya kira sangat cukup bagus itu. Saya lihat di beberapa pusat perbelanjaan sudah ada di toiletnya ada di oh ini untuk setidaknya pembelajaran buat kita semua lah. Oh ini bisa monitor cairannya seperti apa sih. Oke. Dok, kalau misalnya ada keluarga dekat yang terkena batu sakit ini, batu kemih ini, Iya, Dok. Ini apakah nanti dimungkinkan juga eh, saudaranya atau mungkin bisa terkena juga kayak gitu? Ada genetik juga nggak ini? ada riwayat keturunan ada. Riwayat Hmm. keturunan berisiko juga untuk timbul sakit batu. Lebih berisiko ya. Artinya bukan pasti ya. Hmm, Kalau lebih kita ngomong berisiko ya? masalah masalah medis kita nggak bisa ngasih kepastian gitu. Tapi kita ngomongnya risk factor, artinya dia Hmm. dibandingkan dibandingkan mungkin dibandingkan orang yang tidak mempunyai riwayat keturunan sakit batu, dia berisiko, lebih berisiko. Bukan pasti batu, bukan ya. Itu yang jadi penting. Bukan pasti dia tuh kalau bapaknya batu dia sakit batu, enggak seperti itu. Enggak. Cuma Hmm. dia lebih berisiko untuk timbul batu dibandingkan orang yang nggak ada apa namanya riwayat Keturunan, sakit riwayat sakit ya. keturunannya seperti itu. Jadi memang Oke. nggak se ekstrim itulah kita. Terus Hmm. jadi ketakutan orang sakit batu enggak. Tapi iya benar waspada iya. Kalau ada riwayat keturunan waspada kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga Hmm. status apa konsumsi air kita. Saya kira Hmm. seperti itu. Oke, Dok, ini mungkin gambarnya gini ya, Dok ya. Yang namanya batu saluran kemih itu seperti ini. Jadi mineral yang ada di urin itu mengendap, mengeras, mengkristal dan jadi batu di kandung kemih kayak gitu ya, Dok ya. Mungkin kayak gitu. Betul. Kak, gamblangnya seperti itu. Jadi ada timbul namanya inti batu di dalam saluran kemih itu. Jadi inti batu itu awal batu itu pasti kecil. Ada Hmm. Hmm. bahasanya itu ada intinya ada core-nya. Hmm. Mana core itu kalau dibiarkan akan semakin membesar, membesar, membesar dan Oh, membesar sehingga dia akan timbul. Makanya batu itu bisa terjadi dari berbagai jenis ukuran, dari kecil, gede sampai gede banget. Itu oh, sakit batu ya. oh, saya bayanginnya gini, Dok, seperti misalnya selang kayak gitu terus ada sumbatannya kayak gitu ya. Jadi Iya, jadi selang kalau dia bisa menyumbat. Jadi salurannya itu kalau batunya gede, Heeh. dia bisa nyumbat cok. Itu akan timbul gejala klinis Oke. ke pasien. Pasiennya akan sakit pinggang hebat, menangis Hmm. sampai ke mungkin ke IGD sampai begitu sakitnya. Hmm. Bahkan Hmm. dikatakan orang dengan apa orang sakit batu ya, yang saat serangan bahasa medis kami namanya kolik. Kolik itu nyeri pinggang yang sangat hebat. Itu dikatakan Hmm. bahwa tingkat nyerinya itu melebihi tingkat nyeri ibu melahirkan karena saking Oh. sakitnya Heeh, heeh. pada saat serangan loh ya pada saat serangan. Bahasa tangan ya. Ya. Oke. Baik, Dokter Sakti, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita karena harus komersial dulu, Dok. Oke siap. Ini nanti mungkin bisa disampaikan tadi sedikit sudah disinggung sih gejalanya seperti apa sih sakit yang berlebihan di bagian mana kayak itu mungkin lebih detailnya lagi seperti apa, Dok? Apakah sampai non sewu ada pendarahan-pendarahan juga nanti bisa dijelaskan ya, Dok ya. Tapi break dulu ya. Oke. Oke. Ya, sahabat Sonora, Anda juga bisa bergabung untuk bertanya-tanya di kesempatan pagi kali ini. Nomornya di 081754832200 atau bisa juga Anda bergabung melalui sosial medianya Sonora Jogja. Kita masih diperbincangkan seputar batu saluran kemih bersama Dr. Sakti LB Goro SPU dari Rumah Sakit Dr. Sarjito. Yes. Oke.
3 menitan ya dok ya. Oke, siap. Bayam juga banyak purinnya ya dok ya? Oh iya, Pak Wedi. Bayam Hmm, banyak itu. Banyak oksalatnya dia. oh gitu ya. Iya. Padahal asumsinya kita harus banyak makan sayur gitu ya. Jadi Iya, maksudnya sebenarnya makanya kalau kita belajar lagi kan bukan banyak makan tapi menu seimbang ya. sekarang menu seimbang itu ya. Jadi nggak terus Nggak kita over makan gitu. sayur dulu. Nggak sebenarnya seimbang aja cukup. Nggak ada masalah. Kalau sudah makan bayam nggak ada masalah Pak. Jangan terus ketakutan. Saya juga Iya, senang bayam kok Pak. iya tuh, bayam kacang-kacangan. Karena Nah saya senang makan lotek terus berarti banyak banget ya. Kacang-kacangan iya, bayamnya iya gitu. ya mungkin makan lotek jangan tiap hari Pak. Itu nggak apa-apa. Seminggu sekali, dua minggu, seminggu Iya, 2 kali iya, nggak ada masalah. Tiap hari makan lotek ya mungkin nanti gemuk Pak. Karbohidratnya tinggi loh. betul. Asam urat juga naik dok. Iya betul. Karena purin. Urenya tinggi. Halo dok. Oh iya, Wah ini saya berisiko tinggi nih, saya dekat pantai sama di pegunungan nih dok, daerah Bantul. banyak nih. Banyak. Banyak kapur. Banyak kabur. Oh iya loh Pak. Kok di Jogja itu Gunung Kidul sama Wonosari itu tinggi Oh iya iya iya. dibandingkan Iya. kota Jogja loh ya. Hmm, hmm, Dibandingkan Sleman itu kan mereka daerah kering kan. hmm. Berarti solusinya banyak minum air putih ya? Iya, banyak banyak yang penting status cairan kita cukup nggak ada masalah sebenarnya. Hmm. Cuma kadang kita nggak tahu kalau konsumsi air tanah di rumah itu seperti apa. Itu problemnya. Oh iya ya. Ya, Hmm. itu problemnya. Kenapa orang yang tinggi di pegunungan sama apa sebenarnya kaitan dengan air tanahnya itu, Pak. Hmm. Oke. Dok, siap ya? Oh, Yuk, masuk, oke. Lanjut Pak. lagi. Mau masuk lagi? Oke, siap. Masuk lagi dulu ya Mbak ya. Oke. Sembilan 97,4 Radio Sonora Jogja terus menemani suasana pagi Anda ya sahabat Sonora di hari Rabu ini 14 Juli 2021 dan kita masih di perbincangan pagi kali ini sahabat Sonora bersama Dr. Sakti R. Projonegoro SPU seputar batu saluran kemih. Yang mau bergabung lewat SMS dan WhatsApp ya di 081754832200. Kembali ke Dr. Sakti nih dokter. Tadi sebelum kita break, saya jadi pengen tahu nih gejala-gejala tadi sudah disinggung sedikit sih dok. Kalau ada sakit di bagian mana kayak gitu. Nah ini seperti apa sih gejala-gejala pada umumnya dok? Biar kita, oh ini sakit apa batu kemih, ternyata ini sakit yang lainnya. Nah ini yang khasnya jadi batu saluran kemih ini seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi tadi di awal tadi saya bilang bahwa batu itu kan lokasinya bisa di macam-macam ya, mulai dari ginjal, salurannya, di kandung kemih sampai ke saluran pembuangannya ya. Nah, itu gejalanya beda-beda. Ya, tergantung lokasi batunya. Cuma paling sering memang
kalau kita bicara tadi lokasi mana paling sering, tetap batu di ginjal dan saluran ginjal itu paling sering. Nah, dari dua lokasi itu paling sering dikeluhkan adalah sakit pinggang. Entah itu bisa pinggang kanan ataupun pinggang kiri. Kadang nyerinya itu rasanya biasanya hilang timbul, kadang sakit, kadang hilang. Ya, kemudian kadang nyerinya itu pinggang ginjal itu kan di pinggang kita ya, di belakang. Tapi kadang kalau sakit batu itu bisa nyerinya itu menjalar atau merambat sampai ke perut depan. Kadang merambat sampai bagian selangkangan kita. Bahkan sampai ada yang nyerinya itu terasa sampai ujung kelamin. Ya, baik itu kelamin pria maupun perempuan ya. Perempuan juga kadang dirasakan nyeri seperti itu. Itu yang pertama nyeri. Yang kedua kadang dia disertai kencingnya berdarah. Ya, kencingnya bisa sampai timbul perdarahan. Kadang tiba-tiba berdarah, terus tiba-tiba jernih sendiri. Tiba-tiba saat sakit berdarah lagi. Itu ciri khas orang sakit batu dan biasanya perdarahannya disertai rasa nyeri. Karena kalau kita bicara seorang pasien berdarah tapi tidak disertai rasa nyeri, kok biasa-biasa aja. Nah itu biasanya jarang itu sakit batu, bisa jadi itu suatu kondisi tumor misalnya. Tapi kalau pasien dengan kondisi kencing berdarah, seringnya disertai dengan rasa nyeri, itu biasanya kita lebih mengarah ke sakit batu di saluran kemih, tergantung lokasinya di mana. Ya, sakit pinggang, kemudian kadang pipisnya nyeri saat dia berkemih. Ya kadang kalau lokasi batunya di bawah, artinya di kandung kemih atau di saluran ginjal bagian bawah, dia disertai rasa kencing yang tidak nyaman. Bahasa Jawanya tuh apa ya? Anyang-anyangan ya. Saya kurang tahu definisi bahasa Indonesia anyang-anyangan tuh kok didefinisikan panjang. Pipis yang sering disertai rasa nyeri dan tidak tuntas. Itu definisi anyang-anyangan. Bahasa Jawa itu kan enak ya, dia tuh luas merangkum satu itu jadi satu gitu loh. Iya, anyang-anyangan tadi. Anyang-anyangan. Masa bahasa Indonesianya anyang-anyangan? Saya kira enggak ya, bukan anyang-anyangan. Enggak, bukan tawar-menawar juga, Dok. Iya, itu ngenyang itu. Oke, Dok. Tadi untuk kondisi yang sampai perdarahan itu berarti yang memang sudah kondisi parah kayak gitu atau seperti apa? Ini sudah melukai saluran tadi atau gimana, Dok? Ibaratnya batu tersebut sudah melukai di sekitar saluran kemih, di mukosanya saya kira. Mukosa itu ya lapisan terluar dari suatu saluran. Seperti kalau kita di dalam bibir kita itu, kalau kita raba dalam ruangan bibir ruangan mulut kita ya, rongga mulut itu kan halus itu disebut mukosa. Nah itu mungkin mukosanya itu terkikis oleh batu sehingga timbul perdarahan. Pada saat batu itu bergerak mau keluar, timbullah dia perdarahan di situ. Ya cukup menegangkan, cukup menakutkan buat beberapa pasien yang mengalami, kencingnya kok tiba-tiba berdarah seperti ini. Iya. Ngeri juga, kenapa kencing saya berdarah, padahal nggak ngapa-ngapain, nggak jatuh atau apa. Dokter, terus ini dok, biasanya pasien yang datang ke rumah sakit itu sudah dalam kondisi sudah batunya membesar atau masih kecil-kecil atau seperti apa sih? Oke, tipikal di Indonesia ya, datang ke rumah sakit kalau udah gede. Ya. Aduh, kok ngeri jadi. Saya kurang tahu kenapa. Bahkan saya pernah ada yang bercerita ke saya, nggak tahu benar apa enggak, bahwa orang Jawa terutama ya, selama dia masih bisa berjalan, dia menganggap dirinya sehat. Sebenarnya itu pola pikir yang salah. Ya, karena seringnya datang ke kami, ya itu datang dengan kondisi batunya sudah besar, sudah mungkin menyumbat ginjalnya sehingga terjadi pembengkakan ginjal. Walaupun ada beberapa kasus juga yang masih di awal, artinya batunya masih kecil, belum menyumbat, masih belum perlu dilakukan operasi. Jadi kita masih bisa lakukan dengan pengobatan konservatif. Itu juga masih ada kasusnya itu. Cuma memang kasusnya yang di kami di Sarjito itu biasanya sudah cukup berat. Mungkin saya nggak tahu juga, mungkin karena sistem rujukan juga, karena rumah sakit Sarjito juga rumah sakit rujukan terakhir ya. Jadi mungkin kasus yang sampai ke kami itu kasus yang dalam tanda kutip sudah bukan kasus ringan, tapi kasus yang sudah berat. Biasanya kalau kasus-kasus yang ringan biasanya sudah ditangani oleh dokter urologi yang di rumah sakit sebelum Sarjito, mungkin di RSUD atau rumah sakit swasta biasanya sudah ditangani dengan baik bisa. Oke. Tapi Dokter Sakti, ketika itu sudah di gejala awal berkembang menjadi ke gejala lebih berat lagi, itu
proses waktunya biasanya lama atau tergantung pada ketahanan tubuh masing-masing atau seperti apa? Tergantung lokasi batunya sebenarnya sama ukurannya. Oh, gitu. Mm-mm. Ya, 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 ya. Ya, Itu, jadi paling sering bikin sakit itu kan kalau batu di saluran ginjalnya itu. Ya. oh, oh, Nah, oh, itu oh. pada kenapa bisa timbul sakit? Karena dia kurang lebih at least diameter saluran ginjal itu cuma 1 senti lah. Oke, Tapi dia oke, nggak oke. tapi dia nggak lurus kayak selang gitu 1 senti lurus gitu nggak. Ada beberapa tempat yang dia menyempit. Mungkin ada yang 6 mili, ada yang 8 mili, ada yang Hmm. 1 senti. Jadi tempatnya memang bentuknya memang nggak lurus gitu. Nah biasanya di tempat-tempat yang sempit ya secara normal memang dia bentuknya sempit di situ karena ada ya memang normalnya seperti itu. Nah, di tempat-tempat yang menyempit itulah biasanya ibaratnya batunya tuh mampir nggak bisa lewat lagi sehingga timbul Hmm. gejala serangan kolik sampai dia ke UGD. Seperti Oke, itu, Pak. oke. Baik, nanti akan kita lagi dokter karena kita harus cocokkan dulu dan ada waktu di pukul 9:30. Iya. Eh nanti di segmen ketiga juga dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dokter nanti akan kita sampaikan. Terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang terus bergabung di kesempatan pagi kali ini. Perbincangan kita seputar batu saluran kemih nanti akan kita lanjutkan setelah pesan komersial berikut. Eh, dokter mungkin nanti bisa disampaikan terkait pencegahannya, dokter. Oh ya, siap. Oke, biar nanti masyarakat tuh biar jangan sampai ada batunya itu apa yang harus dilakukan gitu. Itu Mas Siap. Siska mungkin nanti bisa dipancing pertanyaannya. Ya.
Siap ya, Dok ya? Yuk. 97,4 ada di Sonora, Jogja, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. Sahabat Sonora, kita masih di perbincangan pagi kali ini seputar kesehatan, yaitu seputar batu saluran kemih. Dan untuk Anda yang mau bergabung, nih masih terus dibuka di 557762 ataupun juga SMS dan WhatsApp-nya di 081754832000 ya. Ada Dr. Sakti R. Bojonegoro SPU dari Rumah Sakit Sarjo di pagi kali ini yang sudah terhubung dan juga tadi sudah banyak menyampaikan seputar batu saluran kemih itu seperti apa ya. Dokter, ini ada yang bergabung dulu di WhatsApp-nya Sonora Jogja, saya bacakan ya dokter ya. Ya. Oke, ini ada Ibu Aulia, ini yang ada di Banguntapan, tanya gini dok, apakah mereka yang sudah pernah terkena batu saluran kemih itu masih bisa dimungkinkan terkena lagi? Terus itu berapa untuk penyembuhan biasanya membutuhkan berapa waktu lama ya dok kalau terkena seperti itu? Terima kasih, selamat pagi. Gimana dok? Oke, terima kasih tadi Bu siapa? Maaf. Bu Aulia. Bu Aulia di Banguntapan ya. Oke, ya. Bu Aulia. Jadi gini Bu Aulia, cukup banyak pertanyaan seperti ini ya. Karena memang ibaratnya mereka yang penyintas atau alumni sakit batu ya. Jadi gini Bu Aulia, penelitian di Inggris ya, sayangnya bukan di Indonesia ya. Penelitian di British sana itu survei gede-gedean itu berapa ratus ribu pasien yang sudah dioperasi sakit batu. Nah itu ada hasil kesimpulannya menarik di situ hasil penelitiannya, bahwa dikatakan orang-orang yang sudah menderita sakit batu dan dilakukan operasi ya untuk mengambil batunya itu, yang tidak sama sekali mengubah gaya hidupnya, ya, artinya hidupnya itu sama aja sebelum dioperasi apa enggak, itu enggak ada perubahan apa-apa. Itu ternyata dalam 5-6 tahun pasca mereka dioperasi, itu kurang lebih 30% mereka akan kambuh. Oh. Ya, jadi memang sangat penting kita untuk bisa mengubah gaya hidup kita kalau kita memang pernah menderita sakit batu, apalagi kalau kita misalnya berisiko tinggi, kita tinggal di daerah yang kering, pekerjaan kita menuntut kita memang sedentary lifestyle terus, kemudian kita dari riwayat keturunan atau dan sebagainya yang memang itu meningkatkan risiko untuk sakit batu, tentu kita harus waspada agar kita tidak dalam artian batunya itu kambuh kembali. Caranya seperti apa ya? Kita harus mengubah semuanya itu yang pola hidup kita. Apa yang kita belum baik kita perbaiki, apa yang sudah bagus kita pertahankan. Jadi kalau memang sakit bisa, tapi bukan pasti kambuh, bukan ya? Pertanyaan kan bisa dikatakan, kalau saya dijawab bisa nggak bisa kambuh ya bisa, tapi bukan pasti kambuh lagi. Statistik berbicara seperti itu, cuma sayang itu penelitian di Inggris sana, di Inggris Raya, di Britania sana. Kalau di Indonesia saya kira belum ada penelitian yang semasif itu, yang melibatkan berapa ratus ribu orang. Ya database kita masih belum sebagus mereka ya. Saya kira gitu Pak. Oke. Ya, terus untuk berkaitan dengan ditanyakan Bu Aulia tadi untuk yang mereka sudah penyintas kayak gitu, tingkat sembuhnya itu butuh waktu berapa lama, itu memang ada gak gitu dok? Kalau jadi gini, sebenarnya kalau nggak ada kaitan dengan batunya ya, terus kambuh, maksudnya kambuh berapa lama atau sembuhnya berapa lama? Kalau sembuhnya tergantung dia itu kemarin sakit batunya terus diapain batunya, apakah dilakukan cukup dengan pengobatan atau dilakukan dengan pengambilan secara operasi. Dan nanti juga akan pertanyaan lagi operasinya, apakah operasi yang dalam tanda kutip operasi dibedah, artinya disobek perutnya dan diambil batunya, atau operasi yang minimal invasive surgery atau yang tanpa sayatan bahasa orang awamnya. Nah itu kan akan berpengaruh pada fase penyembuhannya itu sendiri. Ya. Lebih ke lebih ke nyeri pasca operasinya. Kalau di orang yang dibedah, di saya tentu saja akan lebih lama sembuhnya dibandingkan orang yang nggak disayat. Oke, dokter tadi malah ini muncul pertanyaan saya juga. Berarti penanganannya itu mesti dioperasi atau tadi cukup terapi yang lainnya kayak gitu, gimana dok? Mungkin bisa penjelasannya ini. Oke, jadi yang perlu tahu tadi tidak semua sakit batu harus dioperasi. Itu yang harus saya tekankan. Tidak semua sakit batu di saluran kemih harus dioperasi. Ada beberapa syarat tentu saja yang harus dipenuhi agar
oh ini masuk kategori operasi, ini kategori nggak operasi ya. Kategori yang kalau saya omongin mungkin yang nggak perlu operasi ya. Itu syaratnya satu, batunya kecil, ya. Ukurannya mungkin ya di bawah 1 cm ya, di bawah 5 mili kalau bisa. Ya kenapa saya katakan tadi saya bilang kalau batu paling sering kan lokasinya di batu di ginjal dan saluran ginjal. Ya, nah diameter saluran ginjal itu kan 1 cm. Makanya kalau batu dengan ukuran yang lebih kecil dari 1 cm itu kita bisa coba dengan pengobatan tanpa operasi. Ya, harapannya dia akan keluar spontan, keluar dengan sendirinya tanpa harus operasi. Tapi kalau memang ternyata batunya tersebut secara bukti klinis atau bukti objektif secara medis, batu itu misalnya telah menyumbat ginjal sehingga ginjal itu bengkak, mau ukuran berapapun harus kita ambil batunya. Jadi jangan sampai ginjal itu malah justru akan rusak kalau kita lakukan pengobatan dengan konservatif, artinya tidak dengan operasi. Jadi kalau memang sudah ada pembengkakan di ginjalnya, itu sudah opsi mutlak kita lakukan tindakan operasi. Dan operasi sendiri nanti tergantung operasinya harus dibedah apa cukup di orang awam bilangnya ditembak ya, ditembak tanpa sayatan. Itu tergantung dari lokasi batunya, kemudian ukuran batu itu sendiri, dan kekerasan batunya seperti apa. Karena secara medis kita bisa tahu dengan pemeriksaan tertentu, kita bisa tahu oh ini batunya keras banget nih, oh ini batunya lunak. Nah, itu kita bisa estimasi dengan menggunakan alat tertentu. Oh, jadi tidak harus disayat itu ya? Enggak. Oke. Zamannya ada zaman maju sekarang. Oke, Dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rianto yang ada di Maguwo. Oke. Ini Pak Rianto tanya gini, Dok. Menahan pipis itu apakah juga bisa menjadi faktor risiko untuk terkena kencing batu ini, Dok? Terus harusnya seperti apa? Apakah juga sering pipis itu juga ada kaitannya? Nah, ini gimana? Ini antara menahan dan sering. Gimana? Jadi kalau menahan pipis itu biasanya nggak baik. Satu, dia akan meningkatkan resiko infeksi, jelas. Ya, risiko infeksi sakit infeksi di saluran kemih ya, dimana kalau kita tahu ISK ya, infeksi saluran kemih itu juga bisa memicu timbulnya sakit batu di saluran kemih. Jadi saya kira tidak baik ya untuk menahan pipis ya, nanti bisa memicu mungkin timbulnya seperti batu di kandung kemih ya, seperti itu, karena bisa infeksi di situ. Tapi lebih berkorelasi ke kejadian infeksi sebenarnya kalau menahan pipis itu. Jadi kalau orang dengan penderita prostat itu sama sekali nggak boleh nahan pipis ya, karena kalau kita bicara sakit prostat ya, bukan sakit batu ya. Kalau kita bicara sakit prostat, dia kalau menahan pipis tentu akan menambah atau mempersulit dia untuk berkemih kalau dia menahan pipis. Tapi kalau dengan sakit batu saya kira tapi tetap itu kebiasaannya nggak bagus ya. Kalau kita pengen pipis, sebisa mungkin kita langsung pipis saja, nggak usah ditahan karena risiko infeksinya tinggi. Kalau yang sering pipis itu apakah dia bagian dari gejala bermasalah dengan ini tuh? Salah satu gejala batu bisa itu sering kencing, iya. Yang tadi saya bilang anyang-anyangan ya. Karena pipisnya nggak tuntas. Oh. Pipisnya itu memang nggak tuntas, mungkin karena nggak tuntasnya ada batu di dalam situ sehingga dia timbul satu mungkin pada saat dia pipis batunya gelundung, bahasa Indonesianya apa ya? Bergulir ya, menggelinding mau ikut keluar tapi nggak bisa keluar misalnya. Jadi pipisnya itu nggak tuntas, otomatis dia akan sering kencing bolak-balik pipis. Gejala sering kencing bisa merupakan gejala infeksi juga. Infeksi karena apa? Jangan-jangan di situ ada batunya. Jadi sebenarnya itu gejala umum ya, gejala umum seorang menderita gangguan saluran kemih, sering berkemih. Oke, dokter, ini ada lagi satu pertanyaan sebelum kita break. Ada Ibu Rina. Ini, selamat pagi dok, anak saya usianya 2 tahun 11 bulan. Itu menderita kesakitan saat buang air kecil. Dokter spesialis itu menyarankan untuk USG dan hasilnya vesika urinarianya terisi cairan cukup, dindingnya sedikit menebal.
ada lesi ukuran 2,06 cm. Nah, yang saya tanyakan di manakah letak batunya ya dok, dan tindakan apa yang harus dilakukan dari Ibu Rina. Wah ini sampai detail ini dok. Oh detail ya. Tapi terima kasih Bu Gimana? Rina dari sekilas yang tadi pemaparan ya. Terus Hmm? terang kalau saya tuh lebih senang lihat USG-nya langsung dibandingkan Oh dibaca. gitu ya. Cuma tadi yang bisa saya simpulkan mungkin Hmm? ada batunya itu Ibu Rina di dalam Oh. kandung kemih Ibu. Hmm. Tadi dipaparkan ada lesi sepanjang 2 cm kurang lebih ya. Cuma tadi Ya. orang yang belum ada ketahuan itu lesinya di sebelah mana. Tapi tadi diterangkan Oh, oke. sebelumnya ada apa vesika urinaria. Vesika urinaria itu kandung kemih. Pak Asta itu bahasa medis. Oh gitu. Vesika Ya, ya. urinaria itu artinya kandung kemih. Kandung Kandung kemih. kemih terisi cairan tadi kan. Terus Mm-mm. terdapat lesi berarti batunya itu di kandung kemih. Gitu Hmm. Pak Asta. 2 Jadi, cm ya harus di Ibu itu harus dibawa ke rumah sakit kalau enggak tambah gede kasihan anaknya. oh, berarti Biasanya dia kan kesakitan. Kalau yang lebih Pak Asta Hmm? bedanya gejala pada anak-anak ya, kita ngomong batu kandung kemih ya. Batu Ya, oke, kandung oke. kemih. Hmm. Bedanya dengan orang dewasa sama anak-anak. Kalau orang dewasa dia akan dengan keluhannya dia nyeri di air miksi, nyeri di air kencing. Itu keluhan orang dewasa. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Karena batunya pengen keluar tapi terhenti di muaranya sehingga dia merasakan nyeri di air kencing, kadang sampai di air kencing itu menetes darah. Itu kasus sekali batu di saluran batu di kandung kemih. Tapi kalau anak-anak itu jarang seperti itu. Lebih seringnya dia akan rewel dan dia sering pada pipis dia merasakan sakit dan dia akan seperti sering menarik-narik penisnya gitu, menarik ujung penisnya karena dia merasa nggak Oh. nyaman. Karena memang disitulah gejala khasnya batu di kandung kemih ya. Pada anak-anak dia itu sering menarik penisnya karena dia merasa nggak nyaman, nyeri di situ. Jadi di ujung penisnya itu dia merasa nggak nyaman, terus dia akan sering narik-narik gitu. Rasanya dia Hmm. kan terus menangis, terus dia akan komplain ini. Karena keluarnya nggak kayak orang dewasa kalau anak-anak memang. Oh, ini di kasus Ibu Rina ternyata pun juga bisa dimungkinkan terjadi kayak gitu Oh ya. bisa sekali diberikan. Ada Hmm. baiknya segera dibawa ke rumah sakit ibu karena 2 cm untuk umur anak 2 tahun cukup besar ya. Oh, Kalau 2 oke. cm untuk ukuran dewasa seperti saya sama Pak Asta itu ya batu yang masih kategorinya ya mungkin ya sedang lah. Tapi kalau untuk umur 2 Hmm. tahun 2 cm itu sudah cukup sudah besar. Berarti kategori untuk segera dibawa ke rumah sakit itu apa? Kalau sudah kesakitan benar, udah berdarah, udah keluar darah atau gimana? Kalau kalau ada baiknya kalau dibawa itu kalau memang apa nih anak-anak atau orang dewasa. Semuanya dok. Mungkin secara umum dok. Secara umum kalau ada keluhan kencing, sakit pinggang hebat ya, terutama sakit pinggang hebat yang Hmm. sembuh-sembuh dengan pengobatan, terus kencing berdarah, kencingnya Hmm. sakit, mungkin biasanya kan kalau sistem kesehatan kita kan kalau ada keluhan seperti ini kan biasanya akan periksa ke dokter keluarga dulu ya. Nah, Hmm. nanti dari dokter keluarga apabila dengan dokter keluarga itu memang tidak membaik, alangkah baiknya kok diperiksakan ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut untuk kita cek, kita USG misalnya ada apa di dalamnya. Tapi kembali kalau memang ada sampai gangguan kencing yang itu mengganggu aktivitas keseharian, saya kira akan lebih bagus diperiksakan ke dokter. Jangan ditahan-tahan, kalau enggak nanti malah udah terlambat, malah menyesal. Ibaratnya seperti itu. Oke, baik. Dokter Tati kita break lagi ya untuk komersial. Nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen terakhir kita. Kita mau berbincang nih seputar tadi sudah pengobatan. Nah, nanti pencegahannya ada nggak seperti untuk berkaitan dengan batu saluran kemih ini? Nanti akan disampaikan sahabat Sonora di perbincangan kita di kesempatan hari ini. Dokter, halo dokter. Ya gimana? Nanti mungkin dihimbau juga ini dok, kadang-kadang kan masyarakat suka mencari obat-obat sendiri itu dok dengan ramuan-ramuan itu. Nah itu mungkin dihimbau untuk seperti apa bagusnya kayak gitu ya dok ya. Ya. Untuk edukasi ke masyarakat biar ke dokter kayak gitu ya. Ya siap. Oke. Dari Promkes ada informasi kah, Mbak ini?
hilang. Hilang ya. Lagi Oh nyari ya, alat. ada. Oh ya. Dikira menghilang nih. Titip aja mungkin pelayanan poliuro di Sarjito itu seperti apa sih yang kita punya saat ini, SWL atau mungkin apa, bisa disampaikan Dokter Sakti? Oke, siap. Promosi berarti ke saya. Oke. Iya dong, harus itu. Namanya aja promosi kesehatan Sarjito ya, Pak ya. Oke, kita bagian dari pemasaran sih Dok, kalau kami akan mengajak masyarakat. Oh ya, oke siap. Bukan Lebih market dari ini saluran kemih itu. bukan marketing ya berarti ya, ini promosi kesehatan ya. Jadi Iya. sebenarnya kami kan promkes dan pemasaran, jadi ya Oh gitu ya. Double job, Dok. Jadi dokter. Siap. ya itu ya Dok ya, itu ya Dok. Ya. Oke. Jangan takut periksa ke Sarjito pesannya Oh itu. iya. Ya tetap. Iya. Cuma masalahnya Tapi kalau yang ke tetap. Sarjito biasanya yang berat-berat ya Pak Benny, karena dia harus berjenjang dulu kan. Oh iya, Iya, dari kalau fase BPJS harus 1. ke Iya, fase benar. 1. Jarang langsung bisa ke Sarjito, kecuali lewat UGD langsung. Makanya seringnya kalau di Sarjito kasusnya udah, mohon maaf, udah wis ibaratnya ya udah berat banget lah gitu loh. Jarang yang Iya, masih iya. Oh, Kita naik ya. ya. Ya, terima kasih untuk Anda Sobat Sonora yang terus bergabung di kesempatan pagi kali ini. Kita masih di perbincangan ya Sobat Sonora seputar batu saluran kemih bersama Dr. Sakti R. Brojonegoro SPU dari Rumah Sakit Dr. Sarjito. Dokter, tadi sudah banyak disampaikan berkaitan dengan apa itu batu saluran kemih, dan ternyata itu tempatnya itu ada di banyak tempat, dan juga gejalanya tadi juga sudah disampaikan seperti yang disampaikan dokter, dan penanganan juga. Nah, ini kalau berkaitan dengan pencegahan, Dok, ini seperti apa mungkin bisa dilakukan oleh pendengar semuanya nih. Monggo, Dok. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya simpel Pak Asta tentang pencegahan untuk batu saluran kemih ya. Yang pertama jaga tingkat cairan tubuh kita itu cukup ya. Direkomendasikan memang kita meminum konsumsi air ya itu 6 sampai 8 gelas per hari ya. Karena itu disebut tidak perlu over juga sampai 3-4 liter ya. Nggak perlu over juga. Saya kira rekomendasinya sampai sekarang masih 6 sampai 8 gelas air per hari. Kemudian jangan malas berolahraga ya, tetap jaga kesehatan tubuh kita, aktivitas jangan ibaratnya mager ya, jangan malas gerak, kita harus tetap berolahraga, mengolah tubuh kita, menggerak-gerakkan semua tubuh kita. Kemudian yang kedua, jaga pola makan ya. Pola makan seperti apa? Oke, mungkin yang tadi saya sebutkan seperti bayam, kacang, jeroan, minuman mungkin seperti teh ya. Tolong diatur porsinya, bukan dihindari, bukan, tapi diatur porsinya aja jadi menu kita tuh seimbang. Itu saya kira pencegahannya seperti itu, Bapak. Ya, nggak ada hal yang khusus gitu, nggak ada. Oke, Dokter, kalau misalnya ada masyarakat yang saya pernah sering mendengar minum obat-obatan tertentu ketika ramuan tertentu ketika terkena batu saluran kemih ini, itu dibenarkan tidak, Dok? Oke, ramuan atau kita sebut herbal ya. Oh, herbal ya, oke. Oke, herbal. Kalau herbal memang zaman dahulu kala pemerintah masih menyebutnya sebagai pengobatan alternatif ya. Tapi saya kira mungkin beberapa tahun terakhir ini istilah itu sudah hilang. Pemerintah menyebut mereka sebagai pengobatan komplementer. Artinya pengobatan pelengkap. Ya. Artinya posisi obat herbal itu sekarang yang beredar banyak di masyarakat itu memang obat pelengkap. Artinya masyarakat mau mengkonsumsi itu sebenarnya itu terserah masyarakat. Karena kelemahan obat herbal itu secara evidence based ya, itu memang kurang bagus. Ya. Tapi makanya dia disebut sebenarnya pengobatan komplement, artinya pelengkap, bukan pengobatan utama. Itu yang sekarang salah kaprah dengan masyarakat. Dia bukan pengobatan utama, dia hanya komplement, pelengkap. Pengobatan utamanya ya tetap kembali ke pengobatan secara medis, ya bukan obat-obat. Jadi posisi mereka sekarang, posisi pengobatan herbal itu di Sarjito sendiri kami punya poli herbal juga, Pak Asta.
ya, yang dikomandoi seorang guru besar, guru saya malah ya. Kalau mau berkunjung ke sana nggak ada masalah, karena memang itu sudah dari Kementerian Kesehatan memang salah satu opsi pengobatan, tapi dia pengobatan komplement ya, bukan pengobatan utama. Ya, dan ya nanti kalau saya kira itu ya pendapat saya tentang pengobatan seperti itu. Oke. Dok, ini cukup asik ke pembicaraan kita di kesempatan pagi kali ini. Dan ada informasi apa nih dari Sarjito, Dok, berkaitan dengan mungkin kliniknya? Oke, kalau buat para pendengar semua ya yang di daerah istimewa Yogyakarta, kalau memang ada keluhan seputar saluran kemih, di Sarjito ada poliurologi yang kami buka setiap hari ya, dari hari Senin sampai cuma 5 hari kerja tentu saja, dan ada poliklinik perjanjian, bisa poliklinik sore yang tentu bisa lihat jadwalnya via online. Di Sarjito kami memiliki, saya kira sangat lengkap ya fasilitas yang kami punya ya, untuk pembedahan baik itu dengan bedah konvensional maupun bedah yang tanpa sayatan, dan kami mulai memiliki alat-alat penanganan operasi batu yang canggih, yang nggak usah khawatir, nggak perlu sampai ke luar kota ataupun bahkan ke luar negeri. Di Jogja aja dah cukup ya. Sarjito saya kira sangat luar biasa ya fasilitas yang ada, bahkan saya bilang dibandingkan tempat rumah swasta saya bekerja, Sarjito itulah yang paling lengkap ya. Polinya banyak, alat yang cukup menunjang ya untuk mendiagnosis, membantu kami dokter itu menangani, memberikan pelayanan pasien lebih baik. Jadi saya kira kalau ada nggak usah takut, tidak usah takut ke Sarjito ya. Tapi memang zaman sekarang ya, kalau memang kalau sehat-sehat aja lebih baik di rumah ya, sesuai anjuran pemerintah. Tapi kalau memang sakit jangan ditunda-tunda, tetap ke rumah sakit agar nanti membersihkan diri lebih awal, karena tentu saja itu akan lebih memudahkan kami sebagai tenaga kesehatan dan akan lebih memberikan jaminan kesembuhan buat pasien kalau memang stadiumnya penyakitnya dikenali secara lebih dini dibandingkan sudah lanjut ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Semoga yang disampaikan ini cukup bermanfaat untuk kita semua ya, Dok ya. Ya, siap Pak Asta, sama-sama. Oke. Ya, selamat pagi, menjelang siang, dan selamat beraktivitas kembali, Dok. Ya, terima kasih Pak Asta. Ini work from office atau home ini? Ini masih saya di rumah saya. Oke. Ya, oke, terima kasih dokter. Selamat pagi. Terima kasih ya. Ya, dan juga terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang terus bergabung di kesempatan pagi kali ini. Kita masih di program Teras Kota, dan saya akan terus menemani suasana pagi menjelang siang Anda yang gak tuntas nanti tentunya.